Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pagi-pagi jalan ke pasar, dari pasar langsung ke Makassar. Selamat datang sahabat sekolah dasar di webinar series Direktorat Sekolah Dasar. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar series Sadar Manajemen Kebersihan Menstruasi atau MKM, Berikan Kenyamanan Anak dalam Belajar. Webinar ini merupakan kerjasama antara Direktorat Sekolah Dasar dengan GIZ yang mana merupakan mitra Kemendikbud. Saya, Naisyah Maulida Mahartin, selaku moderator yang akan memfasilitasi jalannya webinar ini. Dan telah hadir bersama kami pada siang hari ini, yang terhormat Direktur Sekolah Dasar, Bapak Dr. Muhammad Hasbi. Selamat siang Pak Hasbi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Maulida. Kemudian juga telah bergabung bersama kami para narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Priska C. Warotikan. Beliau merupakan dokter dan praktisi pendidikan kesehatan reproduksi, serta bergabung dalam AKAR Indonesia atau Asosiasi Kesehatan Remaja Indonesia. Selamat siang dokter, gimana kabarnya dok? Selamat siang, luar biasa Mbak Maul. Alhamdulillah. Narasumber kedua yaitu Bapak Ciptian Yulis Prasetya. Beliau merupakan developer programming Dapodik. Selamat siang Pak Ciptian, gimana kabarnya Pak? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah luar biasa. Narasumber ketiga yaitu Bapak Asep Dani Mardiani. Beliau merupakan Kepala Sekolah SDT Krida Nusantara. Selamat siang Pak Asep, gimana kabarnya Pak? Selamat siang, Alhamdulillah, sehat. Serta sahabat sekolah dasar yang bergabung melalui YouTube Direktorat Sekolah Dasar yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual. Webinar ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Direktorat Sekolah Dasar, dan sahabat sekolah dasar jangan lupa untuk follow, like, share, dan subscribe media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Sahabat sekolah dasar, dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi atau MKM, masuk pada tujuan 3.7 yaitu memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, serta mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategi dalam program nasional. Meskipun MKM merupakan isu yang telah masuk dalam TPB, namun pada praktiknya menstruasi masih tabu untuk dibicarakan secara terbuka di masyarakat karena dianggap hal yang kotor dan merupakan urusan perempuan semata. Data Yayasan Plan Internasional Indonesia atau YPII pada tahun 2018 menunjukkan 63% orang tua tidak pernah menjelaskan tentang menstruasi kepada anak perempuannya. Dan 20,9% anak perempuan tidak pernah mendiskusikan menstruasi dengan orang dewasa atau orang tua sebelum memasuki masa menstruasi. Begitu juga di sekolah, para guru sering alpa untuk menjelaskan menstruasi kepada anak didik. Jejaring AMPL pada tahun 2019 menyatakan bahwa sebanyak 39% anak perempuan pernah mengalami perundungan atau bullying oleh temannya saat menstruasi. Minimnya informasi berakibat pada kemampuan anak perempuan dalam mengelola menstruasinya dengan normal dan percaya diri. Dalam upaya mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan isu karakter siswa agar dapat berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, Direktorat Sekolah Dasar bersama GIZ menyelenggarakan kegiatan webinar series ini. Baik. Sebelum acara dimulai, mari kita mendengarkan arahan dan pembukaan oleh Direktur Sekolah Dasar. Kepada Bapak Hasbi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Maulida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, para narasumber yang telah hadir pada webinar Sadar Manajemen Kebersihan Menstruasi atau MKM, berikan kenyamanan anak dalam belajar pada hari ini. Saya menyapa yang pertama Ibu Dr. Priska C. Worotikan, selaku dokter dan juga sebagai praktisi pendidikan kesehatan reproduksi. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Ciptian Yulis Prasetya, semoga saya tidak salah sebut, Eskom, selaku developer programming Dapodik. Kemudian yang ketiga Bapak Asep Dani Mardiani SPDI, selaku Kepala SD Krida Nusantara. Dan tentunya yang kami banggakan, sahabat sekolah dasar dimanapun berada, termasuk yang saat ini sedang menyaksikan live YouTube kami di Direktorat Sekolah Dasar. Pertama-tama kita tentunya senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara maya dalam rangka mengikuti webinar yang mengambil tema Sadar Manajemen Kebersihan Menstruasi, berikan kenyamanan anak dalam belajar. Kami berharap webinar kali ini dapat menjadi ajang pembelajaran dan berbagi informasi bagi kita semua, sehingga kita dapat memastikan kenyamanan anak-anak kita, terutama anak perempuan kita, dalam menjalani kodratnya dan mengikuti pembelajaran. Terima kasih kepada GIZ yang tentunya terus mendukung kami, Kemendikbudristek dan sahabat sekolah dasar semuanya dalam upaya mengkampanyekan atau mempromosikan kesehatan sekolah maupun kesehatan peserta didik. Para siswa, para guru dan orang tua yang kami hormati, kami merasa sangat terhormat untuk menyapa kita semua pada acara khusus peringatan Hari Kebersihan Menstruasi ini. Karena setiap tanggal 28 Mei merupakan pengingat akan pentingnya kebersihan menstruasi dan dampaknya terhadap kehidupan jutaan anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa anak perempuan, terutama yang ada di sekolah kita, memiliki akses kepada informasi, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan dalam rangka mengelola kesehatan menstruasi mereka secara bermartabat dan percaya diri. Menstruasi adalah bagian alami dan normal dari kehidupan wanita dan sangat penting bagi kita untuk memecah keheningan dan menghilangkan stigma seputar topik ini. Dengan memberikan pendidikan dan dukungan yang komprehensif, kita memberdayakan anak perempuan kita untuk memahami tubuh mereka, mengelola menstruasi mereka secara efektif, dan melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan. Sahabat sekolah dasar yang kita banggakan, Kemendikbudristek terus berkomitmen untuk mempromosikan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Ini termasuk memupuk suasana di mana diskusi terbuka tentang kesehatan menstruasi dapat dilakukan tanpa penilaian atau rasa malu. Kita harus memprioritaskan kesejahteraan siswa kita dan menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan mereka. Mari kita bergandengan tangan untuk meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi praktik kebersihan menstruasi yang lebih baik. Sangat penting bagi kita untuk bekerja sama agar kita dapat memastikan bahwa setiap anak perempuan memiliki akses kepada air bersih, fasilitas sanitasi yang higienis, dan produk menstruasi yang terjangkau. Selain itu, kita juga harus mengatasi tabu sosial dan budaya yang terkait dengan menstruasi, menumbuhkan lingkungan penerimaan dan pengertian. Kami mendorong para guru untuk memasukkan pendidikan kebersihan menstruasi ke dalam kurikulum, memberikan informasi sesuai dengan usia tentang pubertas, menstruasi, dan praktik kebersihan. Orang tua juga perlu memainkan peran penting dalam menormalkan percakapan tentang kesehatan menstruasi, serta mendukung putri mereka sepanjang perjalanan menstruasi yang mereka alami. Kepada para peserta didik perempuan di sekolah kita,
Ingatlah bahwa menstruasi adalah proses alami dan jangan pernah merasa malu atau merasa rendah diri karenanya. Banggalah dengan tubuh kalian dan ingatlah bahwa menstruasi tidak akan membatasi kemampuan dan impian kalian. Kalian berhak mendapatkan akses ke fasilitas yang tepat, informasi yang akurat, dan dukungan yang diperlukan. Bicaralah jika kalian menghadapi tantangan apapun dan bersama-sama kita akan menemukan solusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap tanggal 28 Mei diingat sebagai Menstrual Hygiene Day atau Hari Kebersihan Menstruasi Perempuan Sedunia. Mari kita tegaskan kembali komitmen kita untuk mendobrak penghalang dan menciptakan masyarakat yang mempromosikan kesehatan dan kebersihan menstruasi untuk semua. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap anak perempuan dapat berkembang, diberdayakan oleh pengetahuan, dan bebas dari diskriminasi. Terima kasih atas dedikasi dan dukungan kita semua dalam tujuan penting ini. Narasumber yang dihadirkan pada kesempatan webinar ini adalah merupakan narasumber yang telah menjadi pakar di bidang masing-masing, yang akan membantu seluruh sahabat sekolah dasar dalam memahami manajemen kebersihan menstruasi sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada anak perempuan kita dalam belajar. Ibu Dr. Priska C. Worotikan adalah merupakan dokter dan praktisi pendidikan kesehatan reproduksi. Kemudian kita juga ada Bapak Ciptian Yulis Prasetya, Eskom, sebagai developer programming Dapodik, dan yang terakhir Bapak Asep Dani Mardiani SPDI, selaku guru SD Krida Nusantara. Akhir kata, kami mengucapkan selama mengikuti webinar ini, semoga kita semua dapat memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya pada webinar yang kita laksanakan pada hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas arahan dan motivasinya. Semoga arahan Bapak Direktur memberikan semangat untuk kita semua. Setelah ini akan ada penyampaian informasi mengenai edukasi manajemen kebersihan menstruasi jenjang SD oleh narasumber pertama, yaitu Dr. Priska. Sebelumnya, bagi sahabat sekolah dasar yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat dan akan dijawab setelah paparan ini selesai. Kepada dokter, waktunya 20 menit, dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar, selamat siang Nol, Pak Ciptian, Pak Hasbi, Pak Asep. Suara saya terdengar jelas ya, semoga. Iya dok, sudah terdengar jelas. Ya, aman ya. Oke. Ya, Bapak Ibu senang sekali hari ini saya Priska boleh menyapa Bapak Ibu di sini. Nah, saya izin karena waktunya sempit, saya akan mempresentasikan, nanti di belakang kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Oke. Ini saya bisa langsung share screen. Oh, sudah ada. Baik. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membahas manajemen kebersihan menstruasi, kita membahas kesehatan reproduksi. Apa sih alasan di baliknya? Kenapa isu ini menjadi satu isu yang penting? Ternyata kini kita mulai harus menyadari bahwa kesehatan reproduksi dan kebersihan menstruasi itu adalah bagian dari hak anak. Lebih luas lagi adalah bagian dari hak asasi manusia. Bahwa kita punya hak untuk reproduksi, mengakses kesehatan, mengakses pendidikan, termasuk mendapatkan perlindungan. Nah, keempat hal ini sebenarnya bisa ditunjang dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan kebersihan menstruasi yang baik. Gitu. Karena apa? Karena menstruasi adalah hal yang normal dialami oleh perempuan yang sudah mengalami pubertas. Jadi bukan lagi suatu hal yang harusnya ditutup-tutupi, satu hal yang tabu seperti itu ya. Okay, next. Nah, menstruasi itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Kalau didefinisikan, menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina sebagai akibat dari peluruhan dinding rahim. Jadi, dalam satu siklus menstruasi adalah
jarak antara terjadinya menstruasi pertama ke menstruasi berikutnya di bulan berikutnya. Dalam satu siklus terdapat beberapa fase, yaitu fase menstruasi itu sendiri terjadi di hari pertama keluarnya darah dari vagina. Pada masa ini, kalau Bapak Ibu lihat di layar, itu ada dinding yang berwarna merah, itu adalah dinding rahim akan mengalami peluruhan. Nah, pada saat dinding rahim mengalami peluruhan, itu di saat yang sama, sel telur akan mengalami pembentangan di indung telur atau ovarium. Nah, kalau sekarang gambarnya dinding telurnya sudah melewati fase ovulasi, di mana dia melewati tubah falopi dan sebenarnya selama 14 hari dia akan menunggu di situ untuk terjadinya pembuahan. Kalau tidak terjadi pembuahan dalam 14 hari itu, sel telurnya akan meluruh bersama dinding rahim yang sebelumnya sudah dikuatkan oleh hormon progesteron. Durasinya biasanya 5-7 hari, tapi bisa juga 2-7 hari. Berapa banyaknya darah menstruasi yang normal? Biasanya 3-6 pembalut per hari. Tapi balik lagi harus dikaji nih, sehari pembalut itu bisa penuh atau setengah penuh atau sebenarnya tidak penuh. Nah, siklusnya berjalan dari 21 hari sampai 35 hari. Next. Nah, karena menstruasi ini merupakan peristiwa hormonal, ada banyak hormon yang turut mempengaruhi neurotransmitter atau proses kimiawi di otak. Hormon-hormon ini, terutama 2 hormon utama yaitu estrogen dan progesteron, tidak hanya bekerja di sistem reproduksi. Ada banyak hormon dan kerja tubuh yang akhirnya juga ikut dipengaruhi oleh 2 hormon ini. Gak heran kalau kita mengenal adanya premenstrual syndrome, yaitu sindroma sebelum terjadinya menstruasi. PMS, yang bisa kita kenal dengan PMS, itu bisa terjadi 24% dari keseluruhan proses menstruasi. Sementara 70% lainnya mungkin tidak mengalami premenstrual syndrome ini. Apa aja bentuk dari PMS ini? Bisa menjadi gangguan mood, kecemasan, kemudian mood yang naik turun, bisa jadi tiba-tiba sedih, ingin menangis gitu ya. Nah, bisa juga ada rasa nggak nyaman, begah kembung di perut, atau craving, ingin makan banyak gitu ya sepertinya. Nah, juga bisa menimbulkan sakit kepala atau dysmenorrhea atau yang bisa kita sebut dengan kram perut selama haid. Next. Oke, salah satu gejala dari PMS yang paling sering kita temui dan paling sering dikeluhkan mungkin adalah nyeri saat menstruasi. Sebenarnya nyeri ini bisa jadi hal yang normal karena balik lagi tadi hormon progesteron yang sebenarnya bertugas untuk memperkuat dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan itu juga mendorong keluarnya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini sebenarnya bertugas untuk memicu adanya kontraksi dari otot-otot sekitar dinding rahim supaya darah haidnya bisa keluar. Sayangnya ketika terjadi kontraksi berlebihan itu yang akhirnya dialami sebagai rasa sakit saat menstruasi. Tapi sebenarnya kalau rasa sakit ini merupakan murni proses fisiologis dari tubuh, tidak perlu dikhawatirkan karena bisa dikurangi dengan beberapa hal, misalnya kompres hangat, kemudian relaksasi, mencoba yoga, meditasi, refreshing atau istirahat, atau justru olahraga. Olahraga bisa membantu terbentuknya endorfin, neurotransmitter yang akhirnya membuat kita lebih senang, lebih rileks, dan bisa mengurangi rasa sakit. Atau kalau semua cara itu sudah dicoba dan tidak bisa mengurangi rasa sakitnya, tidak ada salahnya untuk minum obat pereda nyeri. Contohnya paracetamol. Nah, kapan nyeri ini harus diwaspadai? Kalau misalnya nyerinya berkepanjangan, biasanya dysmenorrhea terjadi di hari pertama dan hari kedua menstruasi. Tapi kalau misalnya nyerinya sudah sampai mengganggu aktivitas, terjadinya dalam waktu yang lama, sebaiknya memang harus kontrol ke dokter. Kita melihat apakah ada penyebab sekunder dari nyeri ini. Misalnya endometriosis, adenomioma, atau miom. Next. Nah, kapan sih perempuan mulai mengalami menstruasi ini? Menstruasi ini dimulai saat akhir masa pubertas.
Biasanya terjadi pada usia 10-16 tahun. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin mengalami umur 8-9 tahun. Kalau misalnya terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari ini, kami sarankan untuk berkonsultasi dengan profesional, dengan dokter kandungan atau dokter umum untuk melihat apakah ada kemungkinan ini disebabkan oleh hal lain nih. Kenapa pubertasnya bisa terlambat atau terlalu cepat. Menstruasi sendiri, menstruasi pertama atau kita sebut dengan menarki adalah tanda bahwa sistem reproduksi remaja perempuan telah matang dan siap menjalani fungsinya gitu. Nah, karena tadi di awal sudah dibilang bahwa mulainya adalah di akhir masa pubertas, jadi nggak lagi tuh dibilangnya sudah menstruasi nih akan mulai bertambah tinggi. Enggak ya Bapak Ibu, justru pertambahan tinggi atau growth spurt itu terjadinya sebelum adanya menstruasi. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, nah kita bisa lihat di sini ya, ini ada bagiannya bahwa pubertas anak perempuan itu biasanya terjadi mulai dari umur 8 tahun sampai 16 tahun. Sedangkan terjadinya menarki atau menstruasi pertama itu ada di sini dan growth spurt ada di sebelumnya di usia misalnya 9 sampai 14,5 tahun gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin peristiwa pubertas yang awal-awal didapati di anak perempuan nih, misalnya perubahan bentuk payudara, adanya pertumbuhan rambut di sekitar kemaluan, pertambahan tinggi badan yang signifikan. Ini jadinya kalau anak-anak laki-laki tuh biasanya di usia-usia pubertas awal itu kalah tinggi sama teman-teman perempuannya. Nah, nanti setelah ada menarki, barulah pertumbuhan rambut di underarm, di ketiak, kemudian ada perubahan bentuk tubuh, bentuk panggul mulai membesar, itu di akhir masa pubertas perempuan. Dari tadi saya sebut pubertas terus ya. Pubertas itu apa sih Bapak Ibu? Pubertas itu adalah masa peralihan fisik dari anak-anak menuju dewasa, terutama pada sistem reproduksi. Kadang istilahnya jadi simpang siur sama remaja. Nah, remaja adalah individu berusia 10 sampai 24 tahun menurut BKKBN. Kategori umur untuk remaja ini diambil dari perkembangan otak selama kita tumbuh dari anak-anak menuju dewasa. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, yang Bapak Ibu sering hadapi di sekolah dasar itu biasanya adalah remaja awal, usia 10-14 tahun. Penggolongan remaja awal, tengah, dan akhir ini berdasarkan efek psikologis yang dialami oleh remaja. Di masa remaja awal ini biasanya akan terjadi begitu banyak perubahan. Selain pubertas itu sendiri, remaja awal akan lebih aware dengan bentuk tubuhnya, dengan keberadaan dirinya. Kenapa ya saya mulai jerawatan? Atau kenapa ya ini saya mulai menstruasi pertama nih sepertinya gitu. Teman-teman yang lain mengalami nggak ya? Saya aneh sendiri nggak ya? Akhirnya mereka punya kecemasan dan perhatian khusus nih kepada dirinya. Pada masa ini juga biasanya remaja akan cenderung mencari sensasi, berorientasi pada penghargaan. Kalau mau kita lihat, tadi ciri remaja awal yang saya sebutkan gak hanya mencakup ciri fisik ya Bapak Ibu. Gak cuma bilang, oh remaja itu tingginya sekian, perubahan tubuhnya sekian, tapi juga ada peristiwa-peristiwa psikologis yang berdampak pada hubungan sosialnya, relasinya. Itu karena satu hal yang perlu kita ungkap dan sadari dulu Bapak Ibu, manusia itu makhluk 3D, makhluk tiga dimensi. Jadi kita bukan cuma perkara tubuh yang ada, tapi juga kita punya aspek psikologis yang mempengaruhi emosi dan mood kita, dan tentunya relasi kita di sosial. Next. Oke, nah tadi sudah disebutkan bahwa pengkategorian remaja itu diambil dari perkembangan otak kita Bapak Ibu. Jadi otak kita dari waktu kita kecil sampai dewasa itu terus berkembang. Nah, saat remaja pun demikian. Hanya saja saat remaja itu yang pertama kali berkembang adalah bagian otak yang disebut dengan limbic system, di mana di dalamnya ada amigdala.
Nah, limbic system ini merupakan pusat pengendalian emosi. Jadi nggak heran kalau di masa remaja banyak sekali keputusan yang diambil berdasarkan emosional. Akhirnya jatuhnya impulsif. Dan rasanya susah sekali ya kalau ngobrol sama remaja. Ada adik-adik remaja nggak ya di sini? Semoga kalau ada adik-adik remaja juga bisa ikut menyadari ya apa yang terjadi di diri teman-teman selama masa remaja ini. Di masa remaja ini itu semuanya berkaitan dengan emosi karena pusat emosinya yang memang lagi kuat-kuatnya nih. Sementara menjelang usia 25 tahun, bagian depan otak yang disebut dengan prefrontal cortex itu baru akan berkembang sempurna. Nah, si prefrontal cortex ini tugasnya adalah untuk mengatur pikiran-pikiran rasional, membuat pertimbangan, memecahkan masalah, logika, perencanaan, kreativitas, dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi dan mengatur perilaku. Makanya ketika kita bilang remaja, itu adalah saat sebelum prefrontal cortex tumbuh dengan optimal, yaitu pada usia 10-24 tahun. Saat 25 tahun sudah menginjak masa dewasa, prefrontal cortexnya sudah lebih sempurna, pemikiran-pemikiran dan aspek psikologisnya pun sudah lebih matang. Jadi, Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar, gak heran lagi ya kenapa perasaan remaja tuh rasanya labil dan mudah berubah. Karena memang semuanya masih serba cepat, serba impuls gitu. Ada masukan apa, itu yang akhirnya ditanggapi. Ada keinginan apa, gak pakai pikir panjang. Gak heran juga kalau di masa remaja ini rasanya remaja sangat menyukai tantangan. Semuanya yang bersifat adrenalin rush katanya gitu ya, itu sangat menarik gitu. Mau mencoba hal-hal baru, apa sih rasanya begini, apa sih rasanya, yang akhirnya meletakkan juga remaja pada risiko adanya perilaku berisiko. Misalnya jadi bikin penasaran nih, mau ngerokok atau mau apa. Nah, itu yang perlu pendampingan Bapak Ibu, guru, dan orang tua di sekitarnya. Karena di masa remaja ini biasanya relasi remaja dengan orang tua juga lagi agak merenggang nih. Mereka lagi beranjak dari individu yang dependen menuju individu yang independen. Dan yang mempengaruhi dunia remaja itu lebih banyak ke teman-teman sepermainan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau mendekati atau menanggapi remaja juga melakukan pendekatan sebagai teman. Itu biasanya akan lebih klik di mereka. Gitu. Next. Nah, termasuk saat memberikan edukasi nih, pernah mendengar quotes anak-anak dan remaja tidak selalu mendengar, tapi mereka selalu mengobservasi, selalu melihat. Itulah kenapa ketika memberikan edukasi biasanya lebih baik kalau kita mulai dari aksi duluan, kita memberikan contoh. Baru setelahnya kita bisa brainstorm dengan mereka, diskusi sebagai teman. Apa aja yang perlu disiapkan kalau mau memberikan edukasi dan ngobrol, apalagi soal kesehatan remaja yang kayaknya masih agak-agak sensitif ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya ajaib gitu keluar dari remaja biasanya kalau terkait Case Pro ini. Yang perlu disiapkan tentunya adalah kita merasa tenang dulu nih. Kita siap dulu, kita siapkan ilmunya, kita siapkan sudut pandang yang kira-kira bisa membantu mereka memandang ini dengan lebih positif dan lebih netral. Dan harus mulai jujur juga sahabat sekolah dasar. Jujur dan jangan ragu mengatakan bahwa saya tidak tahu. Kalau misalnya ada hal-hal yang ditanyakan terlalu kompleks atau terlalu rumit, jangan ragu untuk mengatakan, oke, kita ngobrolnya sampai sini dulu ya. Bapak, Ibu, Kakak mau mungkin harus update ilmu dulu nih, harus baca dulu, baru next kita akan ngobrol lagi. Kamu juga boleh cari sumber-sumber yang terpercaya, kemudian kita akan bahas kalau memang kamu masih mau bahas. Next, gunakan bahasa yang sederhana.
Gunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti, yang membuat mereka tidak merasa dihakimi kalau mereka nggak mengerti. Dan jangan lupa perhatikan juga responnya. Apakah pembicaraan yang kita bangun ini membuat mereka nyaman atau sebaliknya membuat kok gini ya, aku mulai nggak nyaman nih rasanya. Jangan lupa perhatikan respon mereka. Dan normalkan juga konsultasi ke profesional. Kalau memang ada hal-hal yang kamu rasa sangat mengganggu aktivitas, mengganggu kesehatan, tidak bisa kamu handle sendiri, mungkin kamu butuh konsultasi ke dokter kalau terkait masalah fisik, ke psikolog atau psikiater kalau memang permasalahannya ada di mental atau sisi psikologis. Dan tentunya kita harus melibatkan orang tua ya, karena pendidikan kesehatan reproduksi yang pertama dan utama harusnya dimulai dari keluarga dan orang tua. Next. Nah, ketika bicara tentang remaja dan kesehatan reproduksi, kita juga harus menyiapkan masa depan bumi yang lebih baik nih Bapak Ibu. Karena itu, isi lingkungan juga adalah hal yang harus digaungkan. Sampah produk menstruasi seperti tisu, pembalut sekali pakai adalah penyumbang sampah terbesar juga di dunia. Maka dari itu sekarang mulai tuh muncul produk-produk menstruasi yang lebih ramah lingkungan seperti pembalut dari kain yang bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Kemudian ada juga menstrual cup. Kemudian ada juga kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah celana dalam menstruasi, di mana kalau misalnya sudah memakai celana dalam ini tidak perlu menggunakan pembalut lagi. Jadi penggunaan pembalut sekali pakai bisa ditekan. Nah, produk-produk menstruasi ini juga ada kalau Ibu lihat di sebelah sini. Ini adalah kain atau handuk pengganti tisu. Kalau misalnya habis menyekar, kemudian mau dikeringkan, bisa digunakan handuk. Produk-produk menstruasi ini bisa juga kita minta kepada anak dan remaja untuk disiapkan dalam satu pouch kecil. Jadi kantong kecil. Jadi kapanpun mereka merasa, aduh kayaknya siklus menstruasi saya selanjutnya udah mulai dekat nih. Saya akan bawa ini satu kantong kecil, isinya adalah pembalut, kemudian celana ganti dan handuk atau tisu untuk membersihkan. Next. Nah, ini adalah bagian yang biasanya banyak banget nih yang mau membahas mitos dan fakta seputar menstruasi. Yang pertama, semoga Bapak Ibu bisa sambil merefleksikan sendiri ya, karena kita nggak bisa dua arah di sini. Ganti pembalut hanya kalau penuh, mitos atau fakta? Oke, sebenarnya yang disarankan waktu mengganti pembalut itu adalah setiap 3-4 jam. Atau kalau memang sudah penuh sebelum itu. Jadi kalau misalnya sedang di hari-hari awal atau di hari-hari akhir, bukan berarti kita bisa mengganti pembalut itu lebih dari 12 jam atau seharian penuh diganti. Tetap harus diganti 3-4 jam untuk menghindari kondisi lembab di sekitar vagina dan nantinya mencegah juga adanya infeksi yang tidak diinginkan. Mitos atau fakta yang kedua, tidak boleh keramas saat menstruasi. Ini jelas mitos ya, nggak ada kaitannya kalau keramas dengan menstruasi. Yang ketiga, tidak boleh minum es dan soda saat menstruasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu, saluran reproduksi dan saluran pencernaan adalah dua sistem yang berbeda. Jadi sebenarnya apa yang kita makan dan kita minum nggak akan langsung mempengaruhi apa yang nanti keluar saat menstruasi gitu ya. Hanya tadi di depan saat PMS kan bisa juga mengalami begah atau kembung. Nah, dengan makan seperti soda itu bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya kembung dan begah seperti itu. Yang keempat, bersihkan area kewanitaan atau vagina dengan sabun dan produk kewanitaan. Nah, ini mitos atau fakta kira-kira Bapak Ibu?
Seperti yang kita tahu, banyak sekali produk kewanitaan ya di luar sana yang dengan klaim membersihkan, menghilangkan bau di sekitar area kewanitaan. Padahal organ vagina itu adalah organ yang cerdas, Bapak Ibu. Vagina punya metode sendiri untuk membersihkan dirinya. Jadi ketika siswi sudah selesai buang air kecil, cukup dibasuh dengan air mengalir, air bersih gitu. Tidak perlu pakai sabun, tidak perlu pakai tisu basah, apalagi yang mengandung wangi-wangian seperti itu. Dan perlu diketahui juga bahwa vagina memiliki aromanya sendiri. Selama tidak menimbulkan rasa gatal, nyeri, perih, dan tidak berbau busuk, vagina akan mempunyai aromanya yang tidak perlu dihilangkan dengan parfum atau produk-produk lainnya. Nah, yang kelima nih, menstruasi hanyalah urusan perempuan. Saya kira ketika sahabat sekolah dasar ada di sini, kita semua sudah setuju ya bahwa ini hanyalah mitos. Menstruasi bukan lagi cuma urusannya perempuan. Kita semua laki-laki, perempuan harus paham menstruasi itu apa, bahwa itu adalah proses yang normal dan bagaimana cara menghadapinya. Next. Salah satu yang utama adalah memberikan pemahaman kepada siswa laki-laki dan orang-orang di sekitarnya gitu ya, bahwa menstruasi ini bukan satu hal yang tabu, bukan penyakit, bukan sesuatu yang memalukan, melainkan proses normal yang dialami semua perempuan sejak saat beranjak dewasa, mulai dari pubertas tadi. Nah, dengan diharapkan dengan adanya pengertian itu, akhirnya laki-laki juga bisa lebih menghargai, bisa berlaku sopan, atau bahkan menawarkan bantuan. Satu hal yang boleh mungkin saya share dari pertemuan kami di KPPA kemarin dengan Forum Generasi Reproduksi dan Forum Anak, ada pernyataan yang sangat menarik nih Bapak Ibu, ketika remaja laki-laki ditanya, apa sih yang akan kalian lakukan kalau menghadapi teman perempuan yang sedang datang bulan, sedang menstruasi, kemudian tembus. Yang menarik adalah siswa laki-laki ini, mahasiswa sih udah ya, remaja laki-laki ini mengatakan, ya kita kuatkan dulu mentalnya. Saya agak terkejut, wah gimana nih? Gitu. Maksudnya gimana? Jadi bilang dulu dok ke teman yang tembus itu, ini bukan hal akhir dunia, ini bukan akhir dunia, ini bukan hal yang memalukan yang membuat kamu harus drop dan down gitu. Ini adalah peristiwa normal yang dialami semua perempuan gitu. Nah, kebayang ya gimana kalau misalnya ada siswi yang baru-baru mengalami menstruasi, masih mengalami kepanikan, masih bingung menstruasi itu apa, siklusnya masih berantakan, nggak tahu kapan dia akan haid dan ternyata tembus mendapatkan penguatan seperti itu. Rasanya pasti lebih melegakan ya ketika ada teman yang mengingatkan bahwa oh ini peristiwa normal loh, apalagi kalau saya datangnya dari siswa laki-laki gitu yang tadinya mungkin dia takut, aduh aku bakal diketawain teman-temanku nggak ya, mereka mengerti nggak ya kondisi saat ini gitu. Nah, lebih jauh lagi kita berharap mungkin mereka bisa menawarkan bantuan. Kayaknya kamu tembus, kamu mau bantuin nggak? Ambilin rok ganti mungkin di UKS atau dipanggilkan guru kalau kamu perlu pendampingan, atau diambilkan pembalut seperti itu. Tapi setidaknya dengan memahami apa itu menstruasi, diharapkan bahwa laki-laki juga bisa menghargai dan berlaku sopan dan tidak menjadi itu sebagai bahan ejekan lagi. Gitu. Next. Oke, izinkan saya menutup dengan sedikit pesan menstruasi, tapi dengan bijaksana, wujudkan menstruasi tanpa stigma, bangun peduli dari diri sendiri, gaungkan melalui aksi. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Semoga bisa menjadi tambahan bekal untuk kita nantinya mendampingi anak-anak atau menghadapi teman-teman di sekitar kita. Terima kasih.